kita pulang juga. Nah, sebelum Ibu memasuki pelajaran pada hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas terlebih dahulu untuk memimpin doanya kepada saudari Eva. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Nina Eva yang telah memimpin doanya. Di sini Ibu akan minta pelajaran kita hari ini yaitu tentang sholat sunnah. Di sini Ibu akan menjelaskan pembelajaran kita hari ini yaitu sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad, di sini Ibu mau menjelaskan apa itu dulu sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu atau sholat 5 waktu seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang mana sholat ini selalu dilakukan oleh Rasulullah, di mana tidak hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, juga menambah pahala. Atau kita bisa diartikan sholat sunnah ini adalah sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, yang mana jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Selanjutnya Ibu akan menjelas pengertian sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad. Nah, sebelumnya Anda itu tahu apa itu sholat sunnah muakkad? Tidak, Bu. Baik, nampaknya Ibu belum tahu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian sholat sunnah muakkad. Ialah sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dilakukan sholat sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah, yang mana dilakukan secara terus-menerus atau rutin dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Contoh sholat sunnah muakkad ini itu adanya sholat sunnah muakkad rawatib. Di sini anak Ibu tahu apa sholat sunnah muakkad rawatib? Tidak, Bu. Nah, sholat sunnah muakkad rawatib ini itu seperti sholat sunnah muakkad ini adalah sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah yang 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sesudah zuhur, dan 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Selanjutnya adalah sholat sunnah muakkad ini. Contoh sholat sunnah muakkad ini adalah sholat sunnah witir. Di sini anak Ibu apa tahukah sholat? Di sini anak Ibu apa tahukah sholat sunnah witir? Sholat sunnah witir. Iya. Nah, misalnya setelah sholat tahajud itu, Bu, penutupnya dengan sholat witir. Ya, betul sekali. Jadi sholat sunnah witir ini adalah sholat yang dilakukan pada malam hari, di mana dilakukan sebagai penutup dari sholat tahajud dan sholat tarawih. Yang mana dalam rakaat itu berupa ganjil seperti 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat atau 11 rakaat sesuai dengan kemampuan kita sendiri.
Nah, sholat sunnah di rumah akad ini adalah sebelumnya tahu anak ibu Rahmi apa itu sholat sunnah di rumah akad? Sholat sunnah di rumah akad itu sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau yang kadang-kadang dikerjakan oleh Rasulullah atau kadang-kadang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Ya, betul sekali bahwa sholat sunnah di rumah akad ini adalah sholat sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan tapi Rasulullah tidak melakukannya secara rutin. Kadang Rasulullah melakukannya dan Rasulullah juga meninggalkannya. Jadi contoh-contoh sholat sunnah di rumah akad ini itu pertama itu sholat sunnah di rumah akad rawatib. Nah, di sini ibu mau nanya kepada saudara Ananda Nela, apa itu sholat sunnah rawatib di rumah akad? 2 rakaat sudah asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Tahu? Ya, betul sekali. Itu sholat sunnah contohnya itu seperti 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Selanjutnya itu ada sholat sunnah di rumah akad itu sholat sunnah yang mana selanjutnya itu sholat sunnah di rumah akad sholat duha. Yang mana sholat duha ini dikategorikan para ulama bahwa pada Rasulullah melakukan dan juga Rasulullah pernah juga meninggalkannya. Yang mana sholat duha ini dilakukan nah di sini ibu mau nanya dulu, anak ibu sholat duha itu dilakukan pada malam hari ya kak, pagi hari kak, atau pagi hari atau malam hari? Pagi hari. Ya, betul sekali, dia dilakukan pada pagi hari, di mana bisa dilakukan jam 7 sampai 10. Betul sekali. Selanjutnya itu sholat sunnah di rumah akad yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, anak-anak ibu tahu apa itu sholat sunnah tahiyatul masjid? Sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Sholat sunnah dilakukan ketika kita Ya, betul sekali. Tidak diulang. Betul sekali. Jadi dari penjelasan dari ibu tadi, apakah anak-anak ibu sudah paham? Nah, sebelum ibu menutup, ibu di sini mau dulu. Ya, di sini ibu mau berbagi kelompok. Itu baik, di sini ibu akan membagi 2 kelompok. Yang pertama dari saudara Ananda Riza. 1, 2, saudara Ananda Nela. 1. Ada yang sendiri bu. Ada yang sendiri ya. Yang sendiri itu masuk aja dari antara kelompok 1 atau kelompok 2. Baik, jadi anak ibu
Sedangkan sholat ghairul ma'mum ini sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak mengerjakan secara rutin. Ada juga yang ditinggalkan. Mungkin cuma segitu ya Bu. Saya kembalikan ke Ya, betul sekali saudara Nanda Eva. Jadi sholat sunnah makan bagi makan ini adalah sholat sunnah makan adalah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah secara rutin, yang mana tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Sedangkan sholat sunnah bagi makan, memang sholat ini pernah sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi tidak dilakukan secara rutin atau Rasulullah pernah meninggalkannya. Jadi yang namanya ibu dapat menyimpulkan bahwa sholat sunnah adalah cara kita tidak dengan adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak, walaupun tidak wajib tapi bernilai sangat besar dan bisa menjadi sebagai ladang pahala bagi kita.